Perkenalkan, saya Bante Kirawaro. Jadi saya Guru Tejabano. Saya terpilih Insinyur Petrus Leovisa. Saya Pak Jamal. Kerukunan agama ya, itu sangat penting ya kita jaga ya, karena kita juga tidak pernah tahu apakah pilihan kita memilih agama ini adalah sesuatu pilihan dalam hati kita atau memang yang sering dibahas ya sebagai warisan orang tua. Kalau Bante pribadi ya, karena Bante kan sudah terlibat di dalam kondisi seperti itu ya. Jadi Bante juga melihat kadang-kadang ada terjadi konflik antara umat agama. Tapi yang Bante lihat itu hanya segelintir ya, tidak banyak. Yang banyak justru orang-orang yang punya toleransi yang besar. Bahkan Bante sampai salut ya, toleransinya sampai seperti itu. Kalau Bante disuruh memilih ya untuk Indonesia Bante kasih nilai 8. kerukunan umat beragama di Indonesia sejauh ini mungkin jika dihitung secara keseluruhan mungkin tidak bisa dikatakan sempurna ya, karena memang Indonesia itu sangat luas sekali ya, di mana tentunya kita tidak bisa melihat semua kejadian yang ada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kalau 1 sampai 100 mungkin untuk menilai ini agak susah ya, karena penilaian ini tidak tahu bagaimana cara memberikan poin 1 poin ke kerukunan yang seperti apa. Nah, untuk menilai ini mungkin di sekitar ini mungkin ya bukan hanya pendapat saja, mungkin di sekitar 80 ya, karena di sekitar 80 atau 85, karena mungkin ya terlalu banyak juga yang untuk dinilai ya. Secara keseluruhan ya, kalau secara keseluruhan saya lihat baik, sudah boleh dikatakan toleransi beragama itu sudah baik, walaupun memang ya harus diakui ada beberapa tempat, beberapa daerah yang masih dikategorikan mengalami hal-hal yang belum toleransi ya, tindakan-tindakan yang belum menghargai secara hidup beragama. Tapi secara keseluruhan memang boleh dikatakan toleransi beragama juga sudah mulai baik. Skala nilai ya boleh dikatakan 8. Kalau secara keseluruhan keberadaan sebagai umat Kristen, saya rasa bisa boleh dikatakan sudah baik juga. Secara garis besar ya, Indonesia ini kan negara cukup besar, jadi dan mayoritasnya itu Muslim, tetapi bisa terjaga dengan baik bagi umat-umat beragama yang lain itu bisa hidup berdampingan dengan umat Muslim ya. Ini ada toleransi yang cukup bagus ya dari apa ini ya, umat Muslim ya. Ternyata kehidupan kita yang beragama lain itu bisa hidup berdampingan, dan saya sendiri melihat perkembangan agama-agama lain cukup maju. Sebetulnya ini nggak bisa dinilai dengan angka ya. Dikatakan tadi 10 sampai 100, sebetulnya itu agak sedikit sulit dijawab. Tetapi secara garis besar itu kerukunannya cukup bagus sekali. Terutama saya sendiri ya, saya ini kan Kristen Katolik ya. Tapi saya lihat kebersamaan hidup bersama dengan umat-umat Muslim di Indonesia itu cukup bagus sekali. Artinya diberikan kita kebebasan beragama terutama dari pemerintah, itu cukup bagus sekali. Secara keseluruhan Indonesia ini sampai saat ini tidak pernah punya masalah sebenarnya. Khususnya Kota Binjai, kami yang kedua Bapak bilang tadi akur-akur aja, tidak pernah ada gesekan kecil, tidak pernah punya gesekan. Kalau kami dari sini, kalau dengan agama kami khususnya di Indonesia, umumnya khususnya Kota Binjai ini belum pernah ada terdengar sama sekali gesekan antar umat beragama, belum pernah ada. Dalam agama Buddha ya,
justru fondasi ajaran agama Buddha itu adalah cinta kasih. Jadi kalau kita mulai mengenal ajaran Buddha, tagline-nya itu adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi tidak diajarkan untuk hanya baik kepada yang seagama saja. Jika di ajaran agama Buddha sendiri, kerukunan memang menjadi suatu hal yang memang sudah layak ataupun sudah wajib diajarkan, karena ajaran dari Sang Buddha sendiri yaitu adalah menyebarkan cinta kasih, yaitu tujuan ataupun ajaran yang diberikan beliau itu sangat banyak sekali. Sesuai dengan beliau ajaran yang sering digadangkan, yaitu salah satu slogan yang sering mungkin umat Buddha gunakan, yaitu Sabbe Sattva Bhavantu Sukhitata, atau semoga semua makhluk itu berbahagia. Sebagai umat Kristen, kami diajarkan untuk hidup dalam kasih, menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Sebagai umat Kristen, itu kita harus melihat bahwa semua itu ciptaan Tuhan. Setiap orang beragama juga dengan ciptaan Tuhan. Juga setiap orang juga memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Kita harus menghargai bahwa perbedaan ini Tuhan sengaja menciptakan agar kita bisa saling melengkapi. Setiap agama itu mempunyai perbedaan. Kita juga mengakui bahwa perbedaan itu adalah betul-betul menciptakan. Ini sebetulnya kalau dari agama saya itu bukan agamanya ya, tapi ajaran kasihnya ya. Jadi semua agama itu ya, agama apapun kita di dunia ini, ya ajaran utamanya kasih. Jadi satu dengan agama satu dengan yang lain itu ya otomatis dia masuk, artinya sama-sama kasih ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya antara satu agama dengan agama yang lain. Kami sini kan nggak pernah saling menyinggung, artinya dalam setiap acara kegiatan macam pengertian kami kan, mereka bikin acara silakan, kami bikin acara silakan. Ini kita punya sound system, kita selalu jaga ini. Kenapa? Ini suara kita tidak pernah mengganggu mereka, jangan sampai suara keluar, khusus kami ke dalam lingkungan kami semua. Karena kita menjaga kerukunan tadi, menjaga ketersinggungan. Tapi saat ini alhamdulillah tidak pernah bermasalah. Caranya ya ini sering Bante juga sampaikan ya, tapi juga mungkin butuh satu dukungan ya, bukan hanya segelintir orang gitu. Ini karena konflik itu timbul karena kecurigaan. Bante sering jelaskan bahwa itu segelintir orang yang rata-rata orang yang seperti ini dia pintar untuk memprovokasi yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang sudah orang yang sudah toleransi ya, tanda kutip kita orang yang baik lah ya, kita jangan sampai terprovokasi. Seorang individu di dalam ajaran apapun itu, yang berkeyakinan apapun itu, selalu menjaga dirinya untuk mengambil sari-sari yang ada di dalam ajaran agamanya masing-masing. Tentunya semua mengajarkan sebuah kebaikan untuk tidak menyakiti orang lain, dan yang terpenting adalah untuk menghilangkan segala jenis keserakahan yang muncul di dalam diri seseorang. Bagaimana menciptakan? Karena saya rasa setiap agama harus menghargai setiap keyakinan orang. Kita juga Kristen menghargai pegangan agama lain, dari Hindu, Islam, juga ada di Hindu dan sebagainya. Ada pegangan. Kita posisikan diri bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu adanya. Sebetulnya caranya sederhana sekali, ini nggak perlu diajarin ya, tapi yang mendasar itu adalah saling menghargai. Saya sendiri, misalkan contoh, teman-teman saya itu banyak dari agama-agama yang berbeda, ada Buddhis, ada Hindu, ada Muslim, segala macam lah ya. Tapi kita saling menghargai, saling sangat menghargai, sehingga tidak ada ketimpangan ya dalam keberagaman agama tersebut. Ya, kuncinya ya saling menghargai. Caranya kami gini, ketika ada kemalangan, kematian, suatu acara, kami undang mereka bersama kita. Kalau kegiatan besar pun kami di sini, kami undang.
kami ajak, kami himbau, kami pemberitahuan bahwa kami ada acara kegiatan, kami ajak. Kuncinya cuma satu ya, bahwa agama itu untuk diri kita, ya, privasi. Apa yang kita anggap bagus belum tentu orang lain anggap. Apa yang kita anggap bagus itu belum tentu bagi orang lain bagus. Jadi kalau dalam ajaran Buddha, apa yang diajarkan itu adalah obat, gitu ya. Obat dhamma yang dikatakan ajaran Buddha itu dhamma. Ya. Jadi obat. Obat ini bagus untuk saya, belum tentu bagi orang lain bagus. Ya. Jadi tidak bisa kita paksakan. Cara menjaga kerukunan itu cara menjaga kerukunan ya dengan melatih diri sendiri tadi untuk bisa mengerti dengan benar ajaran-ajaran dari setiap keyakinan yang diberikan, dan lebih penting yaitu mengontrol segala jenis emosi yang ada dalam diri seseorang. Kita menghargai apa yang pemilih-pemilih lain bertujuh. Saya bahwa masing-masing pemilih juga memiliki keyakinannya, jalan menuju surga juga mungkin masing-masing pemilih juga berbeda. Itu saya yakini dan menghargai bahwa masing-masing kita memiliki keyakinan tersendiri, dan saya rasa juga harus kita pilih dalam toleransi. Sudah mencakup dunia ini kan sudah agak apa ya, sedikit luas ya. Yang bagi saya sendiri ya, yang paling penting itu ego kita sendiri harus kita jaga. Ego dalam arti jangan menganggap bahwa agama saya itu yang terbaik. Nah itu yang paling utama. Jadi keberagaman itu ya kita hargai agama lain. Jangan kita ego kita yang nomor diutamakan sehingga agama lain jadi di nomor 2 kan, itu kira-kira. Jadi saling menghargai. Saling menghargai sebenarnya yang paling penting. Saling menghargai, saling menjaga. Saling menghargai, saling menjaga. Jangan sampai batas tersinggung. Ya, harapan Bante kepada pemerintah ya, bahwa sebagai pemerintah itu harus netral. Semua agama itu sama. Juga di sini memiliki kekuasaan untuk bisa menciptakan hal tersebut, maka kekuasaan ini bisa membentuk sebuah kerukunan ya, karena kekuasaan ini adalah hal yang sangat kuat sekali di dalam suatu pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya, menghargai seluruh warga negaranya sebagai hak konstitusional warga negara yang memiliki kebebasan beribadah, kebebasan beragama. Pemerintah juga harus punya tanggung jawab untuk melindungi keyakinan beragama Indonesia. Sebetulnya kalau kita lihat dari pendiri bangsa ini ya, yaitu pendiri bangsa pertama Indonesia dulu itu ya, proklamatornya ya, itu sudah pada awalnya sudah digarisbawahi bahwa kerukunan itu sudah ada di Pancasila itu, sudah ada di situ. Jadi dasarnya sudah ada, hanya kita saja sekarang yang menjalani ya, kita ikuti saja apa-apa yang telah digarisbawahi oleh pemerintahan kita inilah, itulah kira-kira. Jadi kita hanya itu kalau kita lihat secara garis besar ya, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu ya sudah merupakan dasar, malah diletakkan pada sila pertama. Itu yang harus kita jalani ya. Di situ adalah tugasnya ulama kita, pendeta kita. Di sini tugas mereka kan harus duduk bersama dia. Di sini tugas-tugas mereka yang punya kuasa di atas. Wali kota, ulama, umaro di sini, pendeta, pentua, semua kita ini kan harus duduk bersama mereka untuk menciptakan kerukunan ini.